Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama Nita Apriali, NIM 190103061 kelas 5C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tugas individu pertama sampai tugas individu keempat, di mana tugas ini adalah tugas mid semester pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Ya, pertama materi yang saya bahas di sini tentang fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Yang pertama, saya mengartikan tentang evaluasi. Evaluasi di sini sebagai penentuan kesesuaian antara keterampilan dan tujuan. Hal-hal yang dapat kita evaluasi di sini adalah karakteristik dari siswa dengan menggunakan suatu tolak ukur tertentu. Maksudnya, karakteristik di sini adalah tampilan siswa dalam bidang kognitif atau pengetahuan intelektual akal. Sedangkan efektif di sini atau sikap, minat, motivasi emosional. Dan visi motorik di sini yang dimaksud adalah keterampilan, gerak atau tindakan. Tampilan tersebut dapat dievaluasi melalui sikap dan tulisan. Selanjutnya, menurut para ahli evaluasi, Dina Febiana menjelaskan tentang evaluasi merupakan suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi dalam menilai atau asesmen keputusan yang dibuat untuk merancang suatu siswa pembelajaran. Sedangkan menurut Arifin di sini menjelaskan evaluasi adalah suatu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keaktifan pembelajaran. Selanjutnya, fungsi evaluasi. Ada 3. Yang pertama, sebagai alat seleksi. Alat pengukur keberhasilan dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh tujuan dapat dicapai setelah kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan. Sedangkan yang kedua sebagai alat evaluasi untuk dipergunakan untuk mengetahui dengan baik termasuk kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. Yang ketiga sebagai alat diagnostik. Yang masuk di sini adalah kesulitan belajar siswa, yaitu mengetahui letak kelemahan dan kelebihan siswa dalam menguasai setiap konsep matematika yang telah diajarkan. Selanjutnya, tujuan evaluasi, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan yang telah dilaksanakan. Apabila hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan, perlu dicari faktor penyebab yang menghambat tersebut. Selanjutnya dapat dicari jalan untuk mengatasinya. Dalam fungsi evaluasi di sini juga menempatkan terkandung di dalam untuk menentukan pendidikan lanjutan siswa agar sesuai dengan minat, bakat, kemampuannya. Lanjut, kedudukan evaluasi pembelajaran dalam pendidikan. Di sini adalah materi kedua, di mana kedudukan evaluasi di sini dalam belajar dan pembelajaran sungguh sangat penting, di mana dapat dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan keseluruhan proses pembelajaran. Penting karena dengan evaluasi diketahui apakah belajar dan pembelajaran, juga akan diketahui faktor-faktor apa saja yang dijadikan penyebab belajar dan pembelajaran tersebut berhasil. Di sini adapun faktor-faktor yang dapat menjadikan penyebab pelajaran belum dicapai. Selanjutnya prosedur evaluasi. Prosedur evaluasi di sini menjelaskan planning bagaimana meliputi kegiatan perumusan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan. Tujuan ini harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam program pendidikan tersebut. Tentu tujuan evaluasi ini akan berbeda suatu sama lainnya tergantung pembuatannya. Perencanaan evaluasi hasil belajar matematika umumnya mencakup 6 jenis kegiatan, yaitu merumuskan tujuan yang dilaksanakan evaluasi, menerapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, misalnya aspek kognitif dan aspek afektivitas, dan aspek psikomotorik
memiliki dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam melaksanakan evaluasi. Evaluasi itu sendiri yang dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik seperti butiran soal tes hasil belajar. Selanjutnya, evaluasi program pembelajaran. Evaluasi terhadap program pelajaran ini akan mencakup 3 hal. Yang pertama, evaluasi terhadap tujuan yang terhadap isi program pelajaran dan evaluasi terhadap strategi pembelajaran. Seterusnya, evaluasi program pelaksanaan pengajaran yang mengenai proses pengajaran pada pembelajaran yang telah ditentukan. Selanjutnya, pengertian penilaian autentik. Di sini dapat saya jelaskan yaitu bagaimana bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dan dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Penilaian autentik dilakukan secara komprehensif untuk menilai dari masukan proses dan keluaran yang mengukur hasil belajar peserta didik, meliputi ranah sikap atau afektif, pengetahuan kognitif, dan keterampilan psikomotorik, di mana maka autentik ini bisa kita nyatakan atau keadaan sesungguhnya yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, jenis-jenis penilaian autentik. Di sini memiliki jenis-jenisnya, yaitu teknik dan konstrumen pada penilaian kompetensi pengetahuan kognitif. Ranah kognitif mencakup kemampuan berpikir, yaitu pelaksanaan dengan pengenalan pengetahuan, perkembangan pengetahuan, dan keterampilan intelektual atau akal, sehingga bisa disimpulkan ranah kognitif merupakan sentral yang mempunyai peran penting pada pengembangan kurikulum dan pengembangan evaluasi pada pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, teknik dan instrumen pada penilaian kompetensi sikap atau afektivitas. Ranah ini mencakup hal-hal yang berhubungan dengan sikap, attitude siswa sebagai manifestasi dari minat atau motivasi, kecemasan, kegelisahan, apresiasi perasaan, apresiasi penyusunan diri. Selanjutnya menjelaskan tentang mengukur kemampuan tingkat tinggi, di mana di sini kita menjelaskan berpikir tingkat tinggi merupakan salah satu kompetensi penting yang dituntut ada untuk penyelesaian permasalahan dalam HOTS yang terdiri dari kemampuan penyelesaian masalah yang familiar, terus kemampuan evaluasi strategi yang digunakan, penyelesaian masalah dan dari berbagai sudut pandang yang menyelesaikannya dengan cara berbeda. Sedangkan untuk yang terakhir menentukan model-model penyelesaian baru yang berbeda dengan cara sebelumnya. Selanjutnya, berbasis kontekstual, di mana berbasis kontekstual ini permasalahan nyata dalam kehidupan atau konseptual yang dihadapi oleh masyarakat dunia yang berhubungan dengan lingkungan hidup, kesehatan, yang kebumian, dan ruang angkasa, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Karakteristik soal-soal host. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian host, di mana merupakan sebuah konsep pendidikan yang didasarkan pada taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini adalah kerangkaian yang membagi tujuan pendidikan menjadi beberapa kelompok berdasarkan taksonomi Bloom dalam mempelajari suatu topik. Kita di sini menjelaskan yaitu tentang suatu topik di mana ada beberapa tingkatan merupakan pikiran mulai dari tingkatan rendah sampai tingkat tinggi. Selanjutnya soal-soal HOTS. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan terhadap soal-soal HOTS. Pengukuran yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi soal-soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat. Ya, di sini siswa akan diperjelas bagaimana kemampuannya untuk berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekedar hanya mengingatkan saja tanpa melakukan pengolahan. Soal-soal HOTS pada konteks asesmen, pengukuran kemampuan atau transfer satu konsep ke konsep lainnya, memproses dan menerapkan informasi lancar kaitan dengan informasi
benar-benar yang menyelesaikan masalah dan menelaah ide informasi secara kritis. Sedangkan adapun soal yang termaksud soal HOTS yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, transfer satu konsep ke konsep lainnya, memperoleh dan menerapkan informasi, mencari kaitan dengan berbagai informasi yang berbeda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Nah, di sini adapun kita dapat mengukur kemampuan tingkat tinggi, di mana kemampuan tingkat tinggi ini merupakan salah satu kompetensi penting yang dituntut ada memiliki oleh peserta didik pada zaman modern. Adapun kreativitas penyelesaiannya antara lain. Yang pertama, kemampuan penyelesaian masalah yang tidak familiar. Yang kedua, kemampuan mengevaluasi strategi yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Sedangkan yang ketiga, menemukan model-model penyelesaian baru yang berbeda dengan cara sebelumnya. Selanjutnya, berbasis kontekstual, di mana permasalahan nyata dalam kehidupan atau kontekstual ini yang dihadapi oleh masyarakat dunia berhubungan dengan lingkungan hidup, kesehatan, kebumian, dan ruang angkasa, serta pemanfaatan, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya, peningkatan kualitas pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan host, sikap penilaian positif dari peserta didik, serta memperbaiki pembelajaran dan berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan menggunakan bentuk soal yang beragam, di sini kita perlu menggunakan soal beragam, di mana soal beragam ini dimaksudnya agar dapat memberikan informasi yang lebih rinci, menyentuh dengan kemampuan peserta tes, dapat menjamin prinsip-prinsip objektivitas, dapat mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Selanjutnya, di sini ada pun penyusunan soal HOTS yang dapat saya susun, yaitu soal HOTS matematika pada SMP operasi bilangan. Hasil dari 17 min 3x min 8 adalah, di sini ada A 49, B 41, C 7 dengan min 41. Di sini ada pilihannya, di mana soal ini menguji kemampuan siswa untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan operasi tambah, kurang, kali, dan bagi bilangan bulat. Cara penyelesaian di sini bisa teman-teman lihat bagaimana operasi perkalian dan pembagian mempunyai hierarki yang lebih tinggi dibandingkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Bilangan yang ada dalam tanda kurung diprioritaskan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Nah, di sana ada 3x min 8. Itu yang lebih utama kita kerjakan dulu. Bilangan yang ada di dalam tanda kurung diprioritaskan untuk dikerjakan terlebih dahulu sebelum dioperasikan dengan bilangan yang lain di luar dari tanda kurung. Misalnya di sini dapat saya jelaskan dan kerjakan. Soal ini dapat diselesaikan dengan mudah sebagai berikut. 17 min 3x min 8 sama dengan 17 min 24 sama dengan 17 ditambah 24, di sini 41. Jadi yang dapat kita peroleh hasilnya di sini adalah 41. Di sana ada B, pernyataan pada B. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi